Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nabi Isa berkata kepada Ruhaya dalam mimpi yang Allah perlihatkan kepadanya, "Ingatlah, apapun yang kamu lakukan, sungguh Allah mengawasimu dan Maha mengetahui. Bacalah zikir dalam kalbumu." Bismillahirrahmanirrahim. Allah perlihatkan aku mimpi dan Isa memanggilku akan segera datang ke rumahku di sisi Jannah Isa AS. Aku datang dengan buru-buru. Aku melihat Isa AS ada di depan jendela yang besar dan di ujungnya terlihat Masjid Al-Aqsa di kejauhan. Isa membalikkan tubuhnya melihat ke tentangku. Dia berkata, "Salam sejahtera wahai Ruhaya. Apa yang kamu lakukan di tempatmu?" Aku menjawab, "Sungguh, aku tidak melakukan apa-apa selain memanggil hamba-hamba Allah." Isa memandangku dan berbalik melihat ke depan ke jendela. Isa berkata, "Perhatikan hatimu wahai Ruhaya. Janganlah kamu asyik menonton kisah dan angan-angan kaum ingkar dan angan-angan." Aku tidak mengerti maksudnya. Aku bertanya, "Apakah maksudnya ya Nabi Allah?" "Lihatlah, engkau telah lari dari jalan yang Allah redahi. Kau melihat tontonan yang melarangmu dari mengaku Allah." Aku kaget. Sungguh, aku sering menonton serial di layar ponselku seminggu ini dan itu kisah dalam film. Dan aku selalu menonton kesambungannya. Kenapa dia tahu? Aku malu sekali. Isa AS berkata, "Ingatlah, apapun yang kamu lakukan, sungguh Allah mengawasimu dan Allah Maha mengetahui. Bacalah zikir dalam kalbumu daripada engkau menyia-nyiakan waktumu." Dan dia pergi dan berkata, "Ikutlah denganku." Dan aku mengikutinya. Isa berkata, "Kita akan pergi ke satu tempat." Dan aku menaiki kenderaannya dan duduk di hadapan Isa AS agar menyamping dia berjarak. Aku memandang ke depan dan Isa memandang ke belakang. Kami tidak berbicara. Setelah sampai pada satu tempat, Isa AS membawaku ke gua yang tinggi dan di sana terikat seorang pria yang meringai dan berubah wajah, lemah dan tidak berdaya. Dia diam saja dan pipinya telah berada di lantai, meleleh lemah, ya, seperti dia meleleh. Pria anak itu memandang lemah dan berkata, "Lepaskan aku, Isa." Nabi Isa AS berkata, "Belum waktunya wahai Ad-Dajjal." Dan wajah Ad-Dajjal berubah mengiringai. "Biarkan aku menempuh jalanku, wahai Isa. Aku ingin segera menuju hamba-hamba Allah dan pengikutku telah menungguku, wahai Isa." Nabi Isa berkata, "Tidak, wahai Dajjal. Sungguh masa ini telah terpenuh fitnah. Lihatlah, bagaimana hamba-hamba Allah lalai dari ingatannya kepada Allah. Sungguh, angan-angan telah mengelabui hamba-hamba Allah di dunia ini." Dajjal menjawab, "Mereka pengikut Isa. Mereka hanya akan patuh atas perintahku kelak. Biarkan aku menemui pengikut-pengikutku." Nabi Isa AS berkata, "Tidak, wahai Dajjal. Biarkan Allah meluruskan mereka agar mereka tidak tuli, bisu dan buta." Dan Dajjal tertidur dengan lemah, tapi wajahnya berubah-ubah. Dia memandangku, "Wahai Ruhaya, kamu mengira pengikutku mengenal kamu?" Dia tertawa. "Tunggulah aku nanti, Ruhaya. Datang menemui di akhir, dan itulah dimulai kedatanganku. Aku akan mencarimu, dan engkau akan tahu bagaimana aku berkuasa melakukan apapun di hadapanmu." Dan dia berubah menjadi seseorang yang aku kenal. Isa memandang kepadaku dan berkata, "Diamlah di belakangku, Ruhaya, dan jangan memandangnya." Dan aku bersembunyi di belakang Isa AS. Ad-Dajjal dengan posisi pipinya di atas lantai, dan jelema tidak berdaya. "Lihatlah di akhir, Ruhaya, aku akan berada di dalam selimutmu tiba-tiba, dan jangan kamu mengira bisa selamat dariku." Saat aku menulis mimpiku, wallahi, sungguh aku pernah bermimpi Dajjal tiba-tiba berada dalam selimutku dan kedua jari saya pecah dihisapnya dan kami meronta-ronta dan membaca ayat-ayat 3 kul yang dia terlempar. Aku lari dan mohon pada Allah, "Bangunkan aku, ya Allah. Aku sudah tidak sanggup lagi." Dan dalam kalbuku Allah berkata, "Ini bukan mimpi, ini nyata." Dan aku kembali lari dalam kelelahan dan maklum, ini bukan mimpi, ini nyata. Isa mengajak pergi dan kami meninggalkannya. Dajjal bangkit dan dengan bingit berkata, "Wahai Ruhaya, aku akan memburumu dan akan memenggal kepalamu. Akan tetapi aku lebih membiarkanmu setelah aku melakukan kejahatan kepadamu agar engkau tahu Ruhaya telah berkhianat pada janji Allah untukku." Dan aku berlari menjauhinya dan berdiri di depan gua yang besar, pohon-pohon hijau di sekitar lembah-lembah. Isa AS membawa pergi dan Isa melihatku dan berkata, "Sungguh, aku akan datang sebelum dia memenggal kepala Ruhaya." Aku menunduk dan ingin rasanya menangis. Ancaman Dajjal dengan kejahataannya. Isa AS tersenyum dan berkata, "Sungguh Allah menjagamu dan jangan engkau melepaskan keinginanmu pada Allah." Aku termangun dan mengingat apakah kesalahan fatal dengan banyak menyaksikan serial drama di ponselku
aku akan takut melakukan lagi dan lalai mengingat Allah. Ulaika ala hudam min rabbir rahim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah, ya Rabb, ya Sami, ya Basir. Alhamdulillah.